Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua masih diberi kesehatan sampai saat ini, sehingga kita dapat mengerjakan tugas ini dengan seksama. Kami dari kelompok 6 kelas B Prodi Akuntansi yang beranggotakan Arik Baryawan, Bella Lestari, Muhammad Daud, Sani Nuraini, Laudia Alfitria akan memaparkan tentang tahapan perubahan penerapan sistem biaya taksiran menjadi biaya standar pada perusahaan manufaktur. Sistem biaya taksiran. Sistem biaya taksiran adalah sistem akuntansi biaya produksi yang menggunakan suatu bentuk biaya yang ditentukan di muka dalam menghitung harga pokok barang yang diproduksi, dan salah satu bentuk biaya yang ditentukan di muka sebelum produksi dilakukan atau penyerahan jasa dilaksanakan. Perbedaan sistem biaya taksiran dan sistem biaya standar. Sistem biaya taksiran dasar yang dipakai dalam penentuan norma fisik terbatas pada pengalaman produksi masa lalu. Sedangkan biaya standar yaitu norma fisik ditentukan berdasarkan suatu penyelidikan teknik dan penyelidikan gerak serta waktu. Di antara keduanya terdapat perbedaan dalam metode penentuan, pengumpulan, penafsiran, dan penggunaan. Perbedaan utama di antaranya keduanya terletak pada metode yang dipakai dalam penentuan norma fisik atau kuantitas. Tujuan penggunaan sistem biaya taksiran. Pertama, untuk jembatan menuju sistem biaya standar. Untuk menghindari biaya yang relatif besar dalam pemakaian sistem biaya standar, untuk pengendalian biaya dan analisis kegiatan, serta untuk mengurangi biaya akuntansi. Penentuan biaya taksiran. Ada 3 penentuan biaya taksiran, yaitu biaya taksiran biasanya dipecah menjadi 3 unsur, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya taksiran dapat ditentukan atas dasar data masa lalu dari perhitungan dari rumus kimia atau matematis, atau secara sederhana dengan taksiran. Biaya taksiran ditentukan pada awal masa produksi atau pada awal tahun anggaran. Jurnal pada akhir periode, yaitu biaya overhead yang dibebankan di debit dan BOP sesungguhnya di kredit. Selanjutnya kita bahas prosedur pencatatan harga pokok barang jadi dan barang dalam proses di akhir periode. Harga pokok barang jadi sama dengan kuantitas barang jadi dikalikan dengan biaya taksiran per satuan produk. Lalu jurnalnya apa? Yaitu persediaan barang jadi debit, persediaan barang dalam proses debit, lalu kreditnya ada 3, barang dalam proses BBB, barang dalam proses BTK, dan barang dalam proses BOP. Yang tadi kita sudah bahas prosedur pencatatan barang jadi. Sekarang kita bahas prosedur pencatatan harga pokok barang yang dijual.
harga pokok penjualan sama dengan jumlah barang yang terjual dikalikan dengan biaya taksiran per satuan produk. Lalu jurnalnya hanya dua, harga pokok penjualan di debit dan persediaan barang jadi di kredit. Lalu sekarang kita akan bahas prosedur pencatatan selisih biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya. Pencatatannya ada beberapa metode. Yang pertama, jika biaya sesungguhnya itu lebih besar dari biaya taksiran, berarti selisihnya itu adalah rugi. Jurnalnya selisih di debit, barang dalam proses BBB, barang dalam proses BTK, dan barang dalam proses BOP itu di kredit. Ya, selanjutnya jika pencatatan metode kedua dalam pencatatan BOP yaitu untuk selisih rugi, jumlah pendebitan rekening BDP lebih tinggi dari jumlah pengkreditannya. Untuk jurnalnya sendiri, yang pertama selisih rugi berada di debit, barang dalam proses BBB, barang dalam proses BTK, barang dalam proses BOP berada di kredit. Untuk selanjutnya juga ada selisih rugi, yaitu BOP sesungguhnya lebih tinggi dari yang dibebankan berdasarkan tarif. Untuk jurnalnya selisih rugi berada di debit dan BOP sesungguhnya berada di kredit. Prosedur akuntansi dalam sistem biaya taksiran adalah sebagai berikut. Untuk tiap-tiap departemen produksi harus ditentukan sesuai dengan biaya taksiran per satuan produk. Untuk tiap-tiap departemen produksi, yaitu dibentuk satu rekening barang dalam proses. Untuk rumusnya, unit ekuivalen dikali biaya bertaksiran per satuan produk. Saldo rekening BDP tiap departemen merupakan selisih biaya sesungguhnya dengan biaya taksiran. Jumlah selisih ini ditransfer ke dalam rekening selisih. Perlakuan terhadap selisih diantaranya adalah selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya taksiran suatu periode akuntansi dapat diperlakukan sebagai berikut. Yang pertama, ditutup dari rekening harga pokok penjualan ke rekening laba rugi. Kemudian dibagikan ke rekening barang jadi dan harga pokok penjualan. Kemudian membiarkan selisih tersebut berada dalam rekening selisih karena ada kemungkinan selisih-selisih yang terjadi akan saling menutup atau mengkompensasi. Sekian materi dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.